Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Meneladani sosok para sahabat Nabi pastilah sangat baik karena mereka juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya terutama umat muslim. Sebenarnya masih ada banyak lagi sosok sahabat Nabi yang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik yang dapat dijadikan contoh bagi generasi umat muslim di masa kini dan mendatang, supaya turut memberikan dampak positif dan menginspirasi umat manusia di seluruh dunia dalam menjalankan kebaikan. Salman Al-Farisi adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Persia. Salman sengaja meninggalkan kampung halamannya untuk mencari cahaya kebenaran. Ketekunannya dalam mencari kebenaran akhirnya benar-benar ia dapatkan ketika berjumpa dengan Nabi di kota Madinah serta bersamaan dengan hidayah Allah. Dia terkenal karena kecerdikannya dalam menyarankan untuk menggali parit di sekitar kota Madinah ketika orang-orang kafir Quraisy Mekah dan sekutu mereka datang untuk menyerang selama Perang Khandaq. Nama lengkapnya adalah Mabah bin Bushashan bin Mausilan bin Bahbuzan bin Fairuz bin Sak al-Isfahani. Namun, ia lebih dikenal dengan sebutan Salman Al-Farisi. Julukannya adalah Abu Abdillah dan dia dikenal sebagai Salman Al-Khair. Dia berasal dari desa Jai di Isfahan, Persia. Sosoknya begitu terkenal di kalangan umat muslim pada saat itu, lantaran ide-idenya yang hebat, tubuh yang kuat dan berbakat dengan ilmu syariah. Dia pernah menjadi penjaga api di kuil yang disembah orang Persia. Awal mula Salman Al-Farisi meninggalkan agama Majusi. Ayah Salman memiliki ladang yang sangat luas. Suatu ketika dia sibuk dengan gedungnya dan memerintahkan Salman untuk pergi ke ladang. Dalam perjalanan, Salman melewati sebuah gereja Kristen. Salman kemudian masuk dan melihat orang-orang Kristen berdoa. Perasaan takut membanjiri hati Salman. Dari mereka, Salman mengetahui bahwa agama Kristen berasal dari Syam, Palestina dan sekitarnya. Salman menceritakan kejadian itu dan menyatakan kekagumannya pada ayahnya. Kecemasan menguasai sang ayah, maka ayah Salman kemudian merantai kaki Salman dan menahannya di rumah. Saat mengungkap kebenaran yang selama ini terhalang dalam dirinya, hari-hari berlalu, berita tentang kedatangan sekelompok pedagang dari Suriah menyebar. Kesempatan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang ketika urusan mereka selesai dan mereka akan kembali ke Syam. Salman melepas rantai di kakinya dan pergi bersama mereka ke Syam. Salman Al-Farisi dan agama Nasrani. Setibanya di Syam, Salman Al-Farisi segera mencari tahu tentang orang-orang Kristen yang paling berpengaruh. Salman bertemu dengan uskup yang berada di gereja tersebut. Ia tinggal bersama uskup dan melayaninya di gereja. Rupanya uskup adalah orang jahat. Para uskup memerintahkan orang untuk memberi sedekah, tetapi dia menyimpan sedekah untuk dirinya sendiri. Namun tidak lama kemudian, uskup itu meninggal. Salman Al-Farisi memberitahu orang-orang Kristen tentang perbuatan uskup dan menunjukkan kepada mereka tabungannya dalam bentuk 7 guci emas dan perak. Mereka menyalibkan uskup dan tidak menguburkannya. Salman Al-Farisi datang kepadanya dan meminta petunjuk kepada siapa dia harus pergi. Dia juga berkata, "Wahai anakku, demi Tuhan, aku tidak mendapati seorang pun yang berada di atas agama yang aku peluk. Mereka masuk Kristen dan meninggalkan sebagian besar agama kecuali satu di Mausir, kota Mosul, Irak." Begitu dia pergi, Salman Al-Farisi menemukan orang yang disebutkan. Salman tinggal bersamanya dan menganggapnya sebagai orang terbaik di atas agama yang lain. Salman kembali meminta wasiatnya sampai tanda-tanda kematian menghampirinya. Menyusul pidato temannya sebelumnya, pria baik ini mewariskan Salman Al-Farisi untuk bertemu dengan seorang pria di Nasibin, kota Nusaybin, Turki. Singkat cerita, Salman mengalami cerita seperti itu di Mausil. Hingga ia diperintahkan untuk bertemu dengan seseorang yang melampaui agama Kristen di Amuriyah, kota Amorium, Turki. Salman bertemu dengan pria itu dan tinggal bersamanya. Salman bekerja di sana sampai dia memiliki banyak sapi dan kambing. Seperti sebelumnya, pria itu berkata sebelum dia meninggal, tetapi waktunya sudah dekat untuk mengutus Nabi. Dia diutus dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam dari Jazirah Arab, dan kemudian dikirim ke negeri antara dua tanah berbatu hitam dengan pohon palem di antaranya, kota Madinah. Pria itu melanjutkan,
di antara bahunya ada tanda menjadi seorang nabi. Tak lama kemudian pria itu meninggal. Salman Al-Farisi masuk Islam. Dari Abdullah bin Abbas berkata, Salman Al-Farisi menceritakan biografinya dari mulutnya sendiri. Dia berkata, saya seorang Persia dari Isfahan, penduduk sebuah desa bernama Jai. Ayahku adalah seorang tokoh masyarakat yang setiap hari bekerja sebagai petani. Aku adalah anak tersayang dari semua ciptaan Tuhan, karena itulah aku tidak diizinkan meninggalkan rumahnya. Kami meminta agar aku berada di dekat setiap saat, hingga aku seperti seorang budak. Saya lahir dan ditahbiskan di lingkungan orang Majusi, sehingga saya adalah penjaga api, yang bertanggung jawab atas batas api dan tidak membiarkannya padam. Ayah saya memiliki peternakan sapi perah yang besar. Suatu hari, dia sibuk menjaga gedung. Dia berkata kepada saya, anakku, saya sibuk dengan konstruksi hari ini. Saya tidak punya waktu untuk mengurus tanah, coba ke sana. Dia mengatakan kepada saya untuk melakukan sesuatu yang perlu dilakukan. Saya pergi ke negara ayah saya. Dalam perjalanan, saya melewati salah satu gereja Kristen. Saya mendengar mereka berdoa. Saya sendiri tidak mengerti mengapa ayah memaksa saya untuk tinggal di rumah, melarang saya keluar rumah. Ketika saya melewati gereja mereka dan mendengar mereka berdoa, apakah saya masuk ke dalam gereja untuk mencari tahu apa yang mereka lakukan? Segera setelah saya melihat mereka, saya kagum dengan doa-doa mereka dan ingin mengetahui ibadah mereka. Saya berkata pada siang hari, demi Allah, ini lebih baik dari agama yang kami ikuti. Demi Allah, aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Saya tidak pergi ke sawah ayah saya. Saya bertanya kepada mereka, dari mana agama ini berasal? Mereka menjawab, dari Syam, Suriah. Lalu aku kembali ke ayahku, meskipun ayah saya mengirim seseorang untuk menjemput saya. Selama ini, saya tidak melakukan pekerjaan ayah saya sama sekali. Jadi ketika saya bertemu ayah saya, dia bertanya kepada saya, nak, di mana saja kamu? Bukankah aku menyuruhmu melakukan apa yang aku katakan? Saya menjawab, Bapak, saya melewati seseorang yang sedang berdoa di gereja. Ketika saya melihat khotbah agama mereka, saya sangat terkejut. Demi Allah, aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam. Ayahku menjawab, anakku, tidak ada kebaikan dalam agama ini. Agamamu dan agama ayahmu lebih baik dari yang ini. Saya berkata, demi Allah, sama sekali tidak, agama kita yang lebih baik. Kemudian ayah saya mengkhawatirkan saya, jadi dia merantai kaki saya dan saya dikurung di rumahnya. Suatu hari, sekelompok orang Kristen dikirim untuk menemui saya, jadi saya berkata kepada mereka, jika ada sekelompok pedagang Kristen dari Suriah, saya harus diberitahu. Saya juga meminta ketika pedagang itu menyelesaikan bisnisnya dan kembali ke negaranya, izinkan saya untuk bertemu dengan mereka. Ikut Perang Khandaq, Parit. Perang Khandaq adalah perang pertama yang diikuti oleh Salman Al-Farisi, karena sebelumnya ia terikat dalam sistem perbudakan. Hingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan para sahabat untuk membantu Salman, yakni mengajarnya. Setelah itu, Salman Al-Farisi tidak pernah gagal untuk menemani Nabi dalam pertempuran berikutnya. Selama Perang Khandaq, Salman Al-Farisi menyarankan untuk menggali parit berdasarkan pengalamannya perang di Persia. Orang-orang Arab terkejut dengan usulan Salman Al-Farisi untuk menggali parit. Pada tahun ke-5 Hijriah, beberapa pemimpin Yahudi pergi ke Mekah untuk menghasut kaum musyrik dan kelompok kufar untuk bergabung melawan Nabi dan kaum muslimin, dan mereka berjanji untuk membantu dalam pertempuran yang akan menggulingkan dan mencabut agama baru ini. Taktik perang diatur dengan licik, bahwa tentara Quraisy dan Ghatfan akan menyerang kota Madinah dari luar, sedangkan Bani Quraitlah, Yahudi, akan menyerang dari dalam, yaitu mengatakan di belakang barisan umat Islam sehingga mereka akan ditekan dari dua arah, sehingga mereka akan hancur dan hanya tinggal satu. Maka, pada suatu hari, kaum muslimin tiba-tiba melihat munculnya pasukan besar yang mendekati kota Madinah, membawa banyak perbekalan dan penuh dengan senjata yang dihancurkan. Umat Islam panik dan seolah kehilangan akal ketika menyaksikan hal yang tak terduga. Keadaan mereka dijelaskan oleh Al-Quran sebagai berikut, ketika mereka datang dari atas dan bawah, dan ketika mata Anda berputar, seolah-olah hati Anda terangkat ke tenggorokan Anda, dan Anda memiliki asumsi yang salah tentang Tuhan. Quran Surah Al-Ahzab 33. Ada sekitar 24.000 pasukan di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn mendekati kota Madinah dengan maksud untuk mengepung kota dan memberikan pukulan telak yang dapat menghancurkan Muhammad. Tentara ini tidak hanya terdiri dari kaum Quraisy,
tetapi juga dari berbagai suku atau suku, yang menganggap Islam sebagai musuh untuk mencelakai mereka. Dan peristiwa ini merupakan ujian akhir dan penentu bagi musuh-musuh Islam, baik individu maupun suku dan kelompok. Kaum muslim menyadari situasi mengerikan mereka, dan Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Dan tentu saja mereka semua setuju untuk membela dan mengangkat senjata, tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk melindunginya? Kemudian muncullah seorang laki-laki jangkung dengan rambut lebat, seorang laki-laki yang dicintai dan dihormati oleh Rasulullah SAW. Ini adalah Salman Al-Farisi. Dari atas, dia melihat sekeliling Medina dan ketika dia tahu dia juga melihat kota yang dikelilingi oleh pegunungan dan bukit berbatu tidak berubah seperti benteng. Hanya ada lapangan terbuka, lebar dan panjang, sehingga musuh dapat dengan mudah menguasai benteng pertahanan. Di negara asalnya Persia, Salman Al-Farisi memiliki pengalaman luas dalam teknik dan sarana perang, serta taktik dan triknya. Jadi dia pergi ke depan dan mengusulkan kepada Rasulullah. Itu adalah rencana yang tidak pernah diketahui orang-orang Arab dalam perang mereka sejauh ini. Rencananya adalah menggali handak atau parit pelindung di sepanjang area yang dibersihkan di sekitar kota. Dan hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang harus dilalui umat Islam dalam perang ini jika mereka tidak menggali parit seperti yang disarankan oleh Salman Al-Farisi. Ketika kaum Quraisy melihat parit terbentang di depan mereka, mereka terkejut melihat kejutan seperti itu. Sampai setidaknya sebelum pasukan mereka tampak terperangkap di tenda mereka karena mereka tidak berdaya untuk menerobos parit yang mengelilingi kota. Akhirnya, pada suatu malam, Allah mengirim badai untuk menyapu tenda mereka dan menghancurkan tentara mereka. Abu Sufyan pun menyeru umatnya untuk kembali ke kampungnya, dalam keadaan putus asa serta mengalami kekalahan yang berat. Saat menggali parit, Salman Al-Farisi bekerja sama dengan umat muslim yang lain. Rasulullah SAW datang dengan membawa gada dan batu untuk dibelah dua. Kebetulan di lokasi penggalian, Salman dan kawan-kawan penggali mereka bertabrakan dengan sebuah batu besar. Hanya satu ayunan kuat dari lengannya akan mampu membelah batu dan menghancurkannya menjadi potongan-potongan kecil. Namun menghadapi batu besar ini, dia tidak berdaya, sementara bantuan teman-temannya hanya berakhir dengan kekalahan total. Salman Al-Farisi pergi menemui Nabi SAW dan meminta izin untuk mengalihkan parit dari garis start, untuk menghindari batu besar yang tak tergoyahkan. Rasulullah SAW pun pergi bersama Salman untuk menyaksikan secara langsung kondisi tempat ini dan batu besarnya. Dan setelah menyaksikan ini, Rasulullah meminta perisai dan menyuruh para sahabat untuk mundur dan menghindari pecahan batu. Baca basmalah dan angkat tangan mulianya menggenggam pedang, dan tusukkan dengan sekuat tenaga ke batu besar. Konon, batu itu terbelah dan dari retakan besar itu memancarkan gelombang tinggi, menerangi api. Salman berkata, "Saya melihat gelombang api menerangi pinggiran Madinah," sementara Rasulullah SAW berkata kepada burung takbir, kata-katanya, "Allah Maha Besar, saya telah diberkati dengan kunci istana Persia, dan dari gelombang api aku melihat dengan jelas istana kerajaan Hira serta kota-kota Kaisar Persia dan bahwa rakyatku akan memerintah mereka semua." Kemudian Rasulullah mengangkat pedangnya dan memukulnya untuk kedua kalinya ke batu. Jadi masih sama seperti sebelumnya. Pecahan batu besar itu memuntahkan gelombang api yang tinggi dan menerangi, sementara Rasulullah mengucapkan takbir. "Ya Allah, saya telah diberikan kunci-kunci negara Romawi, dan istana-istana merahnya tampak di hadapan saya, dan rakyat saya akan memerintah mereka." Kemudian dia memukulnya untuk ketiga kalinya, dan batu besar itu runtuh dan pecah, sedangkan cahaya yang datang darinya terang dan cemerlang. Rasulullah SAW juga mengatakan la ilaha illallah diikuti oleh kaum muslimin. Menjadi gubernur Kufah. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Salman diangkat menjadi gubernur Kufah. Mendengar bahwa gubernur baru akan datang, orang-orang Kufah kemudian memenuhi jalan raya untuk menyambut kedatangannya. Mereka mengira gubernur akan didampingi oleh sekelompok besar pasukan. Namun mereka salah. Salman Al-Farisi datang ke kota sendirian dan hanya menunggangi seekor keledai. Dia duduk di atasnya sambil memegang potongan daging yang dia gigit. Saat menjabat sebagai gubernur, Salman bertemu dengan seorang pedagang yang baru saja kembali dari perdagangan di Suriah dengan membawa kurma. Pedagang itu memerintahkan Salman untuk membawa barang-barangnya karena mengira Salman adalah seorang porter.
Salman juga membawa barang dari pedagang. Ketika saudagar itu mengetahui bahwa Salman adalah gubernur Al-Madain, dia meminta maaf atas keberaniannya. Namun, Salman tetap mengirimkan barang kepada mereka. Kisah cinta Salman Al-Farisi. Pada satu titik, Salman ingin menyempurnakan keimanannya dengan menikah. Selama ini, ia juga jatuh cinta dengan seorang wanita saleh di kalangan Ansar. Tapi dia tidak berani melamarnya. Sebagai seorang pendatang, ia merasa terasing dari kota kelahirannya, Madinah. Salman Al-Farisi kemudian pergi ke seorang teman dari Madinah, Abu Darda. Ia berencana meminta Ibu Darda untuk membantu menemaninya dalam berkenalan dan melamar wanita impiannya. Sesampainya di rumah wanita soleh, keduanya disambut oleh tuan rumah. Singkat cerita, Abu Darda menjelaskan maksud kedatangannya ke pembawa acara tentang lamaran pernikahan Salman dengan putri tuan rumah. Mendengar ini, tuan rumah merasa terhormat. Tentu saja, dia memiliki penampilan dua sahabat utama Nabi. Salah satu dari mereka bahkan ingin melamar putrinya. Tetapi sang ayah tidak langsung menerimanya. Seperti yang diajarkan Nabi, dia harus berkonsultasi dengan putrinya tentang lamaran ini. Atas nama sang putri, ibunya juga mengatakan bahwa putrinya telah menolak lamaran Salman. Sang ibu kemudian menjelaskan bahwa putrinya akan mengatakan iya jika Abu Darda memiliki keinginan yang sama dengan Salman. Jika dia seperti orang lain, maka hati Salman akan hancur berkeping-keping. Dia akan sangat sedih, tapi Salman adalah orang yang saleh, seorang bangsawan di antara para sahabat Nabi. Dengan ketekunan yang luar biasa, ia justru dengan lapang dada menerima keputusan wanita tersebut. Di atas segalanya, Salman Al-Farisi menawarkan untuk membantunya dalam pernikahan keduanya. Patah hati, ia menyerahkan semua harta miliknya untuk mempersiapkan pernikahan. Salman juga akan menjadi saksi pernikahan mereka. Wafatnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi wafat pada tahun 33 Hijriah atau 654 Masehi di umur 88 tahun di era pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Ia meninggalkan 3 orang anak wanita, 1 orang di Isfahan dan 2 orang lagi di Mesir. Kini, ternyata makam sahabat Nabi tersebut masih dapat dijumpai di Yerusalem yang menjadi wilayah otoritas Yordania. Makam Salman Al-Farisi terletak di atas Gunung Zaitun, di dalam sebuah masjid kecil. Sejarawan dan wisatawan sekarang mengenal situs ini sebagai Charop Tree Mausoleum. Tempat ini awalnya adalah sebuah gua bawah tanah, yang kemudian dibangun pada tahun 1910. Pada tahun 1926, di area ini dibangun sebuah masjid dan menara. Masjid tersebut kemudian diperluas pada tahun 1991 hingga menjadi masjid yang ada seperti sekarang. Dari kisah keislaman sahabat Nabi, Salman Al-Farisi menjadi teladan keislaman orang-orang utama dan takwa. Salman mengisahkan kepada kita petualangannya yang suci dan mulia dalam mencari hakikat kebenaran agama sekaligus kegigihan dalam berjuang di jalan Allah. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.